Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. iPhone 16 Pro Max emang baru aja dirilis di Indonesia setelah akhirnya 7 bulan kita harus menunggu. Dalam masa 7 bulan tersebut, akhirnya gue memilih ponsel lain, yaitu ini dia. iPhone 15 Pro Max, pendahulunya dari iPhone 16 Pro Max tersebut. Oke, pertama-tama di sini akan gue bahas adalah secara desain. Secara desain iPhone 15 Pro Max ini hanya mengalami sedikit perubahan ya dibandingkan dengan pendahulunya yaitu 14 Pro Max. Yang paling ketara adalah di bagian frame-nya, di mana di sini untuk frame dari 15 Pro Max ini finishingnya jauh lebih doff dibandingkan dengan 14 Pro Max. Lalu di sini iPhone 15 Pro Max juga sudah dilengkapi dengan action button ya. Jadi action button ini menggantikan switch silent yang ada di iPhone sebelumnya. Lalu di sini untuk bagian belakang dia masih menggunakan kaca doff ya. Kebetulan di sini warna yang gue pilih adalah warna white titanium. Lalu juga masih dilengkapi dengan 3 buah modul kamera beserta LiDAR dan juga di sini ada flashnya. Lalu di sini yang paling ketara banget adalah di portnya, dimana kalau sebelumnya di 14 Pro Max dia menggunakan Lightning, di sini dia sudah menggunakan USB Type-C seperti itu. Lalu di sini kalau dibandingkan dengan penerusnya si 16 Pro Max, 15 Pro Max itu dia nggak ada tombol shutter button yang ada di sini ya. Jadi itu adalah sebuah tombol yang baru dirilis di iPhone 16 Pro Max tersebut. Lalu sebenarnya secara ukuran 15 Pro Max ini sedikit lebih kecil dibandingkan dengan 16 Pro Max. Cuma menurut gua 15 Pro Max ini pun juga secara ukuran udah lumayan gede ya. Jadi gua agak sedikit gak bisa membayangkan punya ponsel yang ukurannya lebih besar lagi. Oke, sekarang gue bakal ngebahas mengenai build quality dari ponsel ini. Pertama-tama untuk build quality-nya menurut gue iPhone 15 Pro Max ini build quality-nya cukup oke. Karena ini varian pertama dari Apple yang menggunakan bahan frame titanium. Dan sebenarnya karena mungkin masih uji coba ya, jadi mungkin untuk beberapa varian yang warnanya lebih gelap kayak black ataupun blue itu sempat ada cerita kalau finishingnya itu ngelotok atau hilang setelah penggunaan beberapa saat. Cuman kebetulan buat gua yang warna white titanium ini sih finishingnya sih masih aman ya, belum pernah kejadian sampai finishingnya ini ngelotok, masih cukup rapi untuk finishingnya. Lalu juga sempat ada kejadian juga pada saat ponsel ini pertama kali dirilis, kaca bagian belakangnya ini cukup mudah retak. Cuman setelah penggunaan 7 bulan ya buat gua tipikal orang yang cukup jorok, kaca ponsel gue sih masih cukup aman ya, belum sampai retak seperti itu. Lanjut, sekarang gue bakal ngebahas mengenai hal yang gue suka dari ponsel ini. Pertama-tama udah pasti ya setelah sekian lama akhirnya Apple menggunakan port USB Type-C ya. Tapi ya gue cukup bersyukur dia sudah menggunakan USB Type-C, jadi gue nggak lagi mesti repot-repot nih pada saat travel bawa satu kabel tambahan, kabel Lightning. Lalu juga port USB Type-C ini menurut gue cukup powerful ya, karena sudah dilengkapi dengan USB 3.0 atau 4.0, nanti speknya gue tulis di sini aja. Dan di sini yang bikin tambah kerennya adalah ketika lu colokin SSD ke ponsel ini, dan di sini untuk aplikasi kamera standarnya, lu nyalain ProRes lock-nya, dia akan bisa langsung record ke USB Type-C-nya ini. Lalu kalau misalkan kalian pakai aplikasi lain seperti aplikasi Blackmagic Cam, di Blackmagic Cam itu sebenarnya ada langsung pilihannya di bagian setting nih ya. Jadi langsung aja gue buka di setting, dia ada pilihan agak jauh ke bawah di bagian Save Clips to. Di sini ada pilihan bisa simpan di files. Dan ini tinggal kalian pilih aja di SSD-nya kalian. Hal kedua yang gue suka juga dari iPhone 15 Pro Max ini masih dari fitur kamera. Sebenarnya udah lumayan lama juga ya kamera-kamera lain menggunakan fitur ini, yaitu kamera dari ponsel ini udah bisa record up to 24 megapiksel. Terus juga di sini mungkin yang fitur lumayan keren ya di bagian videonya, dia itu ada fitur buat nge-record log file ya. Jadi nanti ini mungkin buat kalian videographer yang udah cukup senior bisa banget kalian pakai record ProRes log ini. Oke, selanjutnya gue suka dari ponsel ini dari segi layarnya ya, karena sebelumnya gue menggunakan iPhone 13 normal atau yang vanilla, mungkin ini nggak terlalu berlaku buat kalian yang sebelumnya menggunakan seri-seri Pro ataupun seri-seri Pro Max. Untuk layar dari ponsel ini dia sudah menggunakan layar XDR display
Super Retina XDR, dan dia udah support ProMotion 120 Hz. Jadi pengalaman pada saat kalian pakai ponsel ini buat nonton ataupun buat main game itu udah cukup oke banget. Lalu juga untuk ponsel ini sudah dilengkapi dengan dapur pacu A17 Pro ya. Dan A17 Pro ini ketika gue pakai buat main game kayak Mobile Legends itu udah cukup aman-aman banget dengan settingan rata kanan. Rata kanan ultra, ya bener, rata kanan ultra itu udah oke banget. Terus juga kalau misalkan kalian pakai ponsel ini buat edit di Lightroom itu juga udah cukup mumpuni banget. Gue cukup jarang mengalami lag di ponsel ini. Seperti itu. Terus juga karena sudah dilengkapi dengan chip A17 Pro, ponsel ini sudah support Apple Intelligence ya. Jadi udah cukup future proof untuk beberapa tahun ke depan. Oke, sekarang gue bakal lanjut ngebahas mengenai hal-hal yang gue kurang suka dari ponsel iPhone 15 Pro Max ini. Pertama mungkin dari segi price tag-nya ya, emang untuk iPhone 15 Pro Max ini sudah menyentuh pangsa pasar harga 20 jutaan ke atas pada saat gue beli. Jadi untuk harganya sih menurut gue cukup ngerogoh kocek. Terus hal kedua yang gue kurang suka dari ponsel ini adalah ponsel ini menurut gue secara thermal management-nya agak kurang oke ya. Jadi gue sering banget pakai ponsel ini buat ya kayak aktivitas standar, tahu-tahu gue baru pakai bentar, ponsel ini tiba-tiba udah lumayan anget gitu. Jadi kadang gue agak khawatir ketika gue pakai casing kok ponselnya juga udah lumayan anget. Dan ada sempat beberapa kejadian ketika gue pakai ponsel ini menurut gue panasnya itu cukup gak wajar sih. Jadi gue harus menghentikan menggunakan ponsel ini terlebih dahulu. Ini adalah perekaman menggunakan HP dari iPhone 15 Pro Max. Dan untuk mikrofonnya sendiri, gue menggunakan mikrofon langsung dari si iPhone 15 Pro Max ini tanpa mikrofon tambahan. Sekarang gue lagi ada di Jalan Bugis di Singapura. Oke. So, in conclusion, pendapat gue mengenai iPhone 15 Pro Max ini menurut gue cukup oke buat kalian pakai di tahun 2025 ini. Dan sebenarnya nggak semua fiturnya itu kepake sih menurut gua. Sebenarnya iPhone seri Pro Max itu sekarang gua lebih ngerasa kalian beli ini buat either gengsi, atau mungkin yang kedua, kalian pakai ponsel ini ya buat sebagai seorang content creator. Karena cukup banyak fitur-fiturnya itu lebih banyak berguna buat kalian sang content creator. Menurut gua versi vanilla dari iPhone itu udah cukup oke lah buat kebutuhan sehari-hari kalian. Seperti itu. Okay, that's all from me and see you on the next video. Bye-bye.